Tap out teman motion. Yoi, dan ini adalah satu segmen yang seru banget hari ini karena kita akan ada motion cuan lagi teman motion ngobrol sama orang-orang hebat ya yang berkarya. Betul. Ya kan? Gue ingat beberapa hari lalu tanggal 21 April itu ya kan, ya pastinya hari Ibu Kartini istimewa ya. Biasanya banyak banget yang keluar soal wanita, woman empowerment dan lain-lain gitu kan. Nah kalau lo inget kemarin di hari Kartini Pak Presiden Jokowi kan posting satu video ilustrasi kan, Kartini masa kini terus. Iya cuy. Itu ternyata guys. Apa. Gila, gue tuh langsung pengen minta tanda tangan. Karena bagus banget tuh desainnya tuh. Bagus banget dan ternyata itu adalah teman kita dari KGRN Febrina Tiara atau nama stage name-nya Nara. Dia udah duluan dia padahal belum dipanggil nih ya teman motion. Tunggu, gue udah langsung pengen nanya nih, sorry banget. Gimana caranya tuh bisa diposting di sosmed presiden sih? Iya makanya Feb, tuh gimana tuh pemilihannya? Endorsement apa bagaimana Feb? Ya, lu nyogok ya? Nyogok endorsement ya, mereka punya banyak duit. Jadi suatu hari ada orang minta ngechat gue, minta portofolio, portofolio. Tapi nggak bilang kalau itu tuh untuk Bapak Jokowi. Maksudnya nggak bilang kalau itu tuh untuk project yang itu. Cuma bilang katanya minta portofolio dan lagi bakal ada project nih gitu. Aku share lah portofolioku. Terus pas di share kayak sekitar 2 hari kemudian aku ditelepon kalau portofoliomu dipilih buat nanti dipakai untuk nanti bikin ilustrasi untuk Hari Kartini. Tapi belum bilang Presiden Jokowi nih, udah. Langsung bilang di pas telepon itu. Karena dia diam-diam gitu. Langsung bilang. Teleponnya nomor apa WA? WA. Oh, WA ya? Oke. Kok bisa? Kira-kira menurut kamu dapat dari mana nih kira-kira ordal istana nih? Atau sempat kayak get contact gitu gak? Pengen make sure ini nomor siapa gitu loh? Kebetulan kayaknya dia emang orang yang di agensi gitu deh. Iya, agensi biasanya. Ya udah. Oke. Terus pas dipilih rasanya gimana, Pak? Jujur takut karena siapa yang nggak takut sih buat ngerjain desain itu ilustrasi yang bakal diposting bisa dibilang orang nomor 1 di Indonesia. Takut tiba-tiba nanti ada yang ngehujat atau takut tiba-tiba nanti bakal gimana. Oke. Itu pakai ini revisi nggak sih? Iya kayak gitu. Ada revisi. Ada juga nggak ya? mungkin kalau nggak ada revisi namanya desain tuh. Tetap ada ya. Tetap ada. Oke, ini buat teman motion yang belum tahu ya kira-kira ilustrasi itu seperti apa, kita akan tonton dulu nih teman motion ya. Tapi ini kan kagak ada videonya ya? Iya, kagak ada video, nggak ada audionya. Jadi kita sambil ngobrol aja. Oke, keren cuy. Ini mantep banget sih. Oke. Kenapa? Lo bisa bikin kayak gini? Kenapa? Lo bisa bikinin muka gue nggak, Feb? Ya udah boleh, tapi ada budgetnya ya. Gitu. Gak ada yang gratis dalam hidup ini, gak ada yang gratis. Ini keren ya teman motion, udah diposting juga sama Pak Jokowi. Jadi boleh kalau misalnya lo pengen lihat yang diposting sama Pak Jokowi bisa mampir langsung ke Instagramnya Pak Jokowi juga gitu ya. Yes, benar. Lo ada rasa bangga nggak pas akhirnya diposting gitu? Kayak, ada sih bangga. Ya bangga sih kayak karya gue akhirnya diposting nih, kayak pencapaian tertinggi deh. Bisa dipost di Instagramnya Bapak Jokowi. Cuman ya tetap ada perasaan takut. Kenapa takut? Takut mulu? Ya tadi itu ya takut kalau misalnya ada netizen yang nggak suka atau hujat yang namanya jadi konsumsi publik kan. Tetap aja ada ketakutan. Oke, nah tapi sejauh ini dampaknya gimana? Ada nggak netizen yang ngehujat? Nggak ada sih. Nggak ada lah. Lo bagus banget cuy. Sejauh ini komennya overall oke. Feb minta tanda tangan lu dulu dong. Ada sini mana bajunya di belakang. Buset, bajunya langsung ditembak teman motion ya. Ini mungkin buat lo yang baru aja join. Jadi kita lagi ngobrol sama Febrina Tiara atau nama panggungnya Nara, seorang ilustrator yang kemarin karyanya juga diposting sama Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo ya. Dan Febrina ini adalah anak kantor kita, anak KGRN. Betul, anak KGRN, kita bangga. Kita temennya langsung ya. Kita langsung temennya langsung sahabat banget. Tapi masa katanya lu bukan jurusannya dulu waktu kuliah bukan desain, masa jurusan biologi? Betul, biologi. Sumpah? Kok lu bisa sambil ngedesain? Ya bisa dong, kenapa enggak? Emang ini suka dari kecil? Emang suka dari dulu. Emang suka ngegambar dari sekolah, dari SD emang suka gambar, suka bikin cerita-cerita. Terus kenapa kuliahnya biologi? Karena nggak bisa ditolak. Kayak maksudnya apa nih nggak bisa ditolak nih? Kan ada SNMPTN kan pas SMA tuh. Aku sebenarnya milih yang kalau bisa nggak ada hitung-hitungan tuh, karena ya udah cap-cip-cup aja deh. Cup aja biologi. Ya udah kita daftar biologi, ternyata keterima. Oh, karena SNMPTN nggak bisa ditolak. Iya, nggak bisa ditolak kan, dampaknya ke sekolah. Jadi
ya udah kita jalani saja Nah, kehidupan itu. tapi gue penasaran, lu kalau misalnya dosen lagi ngajar lu bosen, lu suka gambar muka dosen gak di kertas? Maksudnya begitu ya? Tapi jujur ya, karena di biologi itu setiap hari gambar, jadi capek kalau misal buat gambar yang kayak gambar muka dosen atau gambar iseng. Sama ya? Di biologi tiap hari gambar juga. Gambar. Katak ya. Iya, kodok, katak, macam-macam daun, kerang-kerang, bentuk-bentuk kerang itu semuanya digambar. Jadi kayak semua tugas gue itu menggambar. Untung gue gak masuk biologi dulu. Udah gak bisa gambar, gak bisa biologi, gak bisa matematika. Ini yang menarik ya teman motion, karena terkadang ketika lo menjalani suatu di pekerjaan yang sekarang, terlepas dari kuliah lo dulu tuh nyambung atau enggak. Iya benar, ternyata bisa ya, ternyata ya. Iya. Tapi kalau lo pernah nggak di posisi kayak nyokap bokap lo menentang nih, lo pengen jadi ilustrator gitu kan? Lo udah kuliah biologi bagus-bagus, jadi ilustrator gitu, pernah gak sih? Wah, pasti itu. Begitu lulus itu tuh aku langsung ngelamar jadi graphic designer, karena emang dari awal pengennya langsung terjun ke dunia seni kan, dan emang dunia grafis. Dan begitu keterima tuh mama emang nentang banget, kayak mama udah kuliahin kamu mahal-mahal gitu, terus sekarang kerjaannya kok nggak sesuai, buat apa mama kuliahin gitu. Namanya orang tua kan, cuman ya gimana lagi, maksudnya aku emang minatnya di sini dan aku ngerasa aku punya skill di bidang ini. Terus kata mama juga, ngapain jadi desainer, gajinya kecil, apa jadi seniman itu miskin dan sebagainya. Wah, ya udah, emang bener gitu ya. bener, nggak salah, bener. Terusin dulu. Jadi kayak ya udah situ aku bilang aja kalau tunggu aja nanti aku buktiin. Anjay, aduh. Nanti setit ya. Jadi kayak refleks. Jadi kayak ya tunggu aja nanti aku buktiin kalau misalnya bisa kok sukses di bidang ini gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, sekarang kan udah tahun 2024 ya. Mungkin kalau kita bilang jadi seniman tuh miskin, apalagi jadi apa sih tukang gambar loh, orang yang zaman dulu ngomong kayaknya mau makan apa gitu. Tapi kan sekarang kita bisa lihat banyak banget mungkin kayak seorang ilustrator, seorang desainer yang emang udah bisa menghidupi dirinya gitu. Nah, kalau menurut kamu berkarir sebagai ilustrator sekarang udah menjanjikan belum sih? Menurut aku menjanjikan. Karena memang sekarang apa sih yang nggak butuh visual? Ya, betul sih. Semua brandingan, semua orang mau jualan. Bahkan aku yang kerja di radio aja, kita kerja di industri radio, walaupun pakai suara ya, radio tetap butuh visual kan, tetap butuh bikin flyer untuk kenalin siapa narasumbernya. Jadi kayak aku ngerasa emang sebagai ilustrator dan graphic designer itu pasti dibutuhkan, karena ya semua butuh visual. Orang bakal nilai sesuatu pasti dari visualnya juga kan. Nah, tapi kan sekarang udah zaman AI, semua kayak udah bisa otomatis lah, kita tinggal ngetik apa jadi dan lain-lain. Gimana secara persaingannya juga, Feb? Kalau dari segi persaingan tetap menang ilustrator sih menurutku, karena AI kan nggak bisa bikin yang ada ceritanya, yang pasti nggak ada ciri khasnya dong, semuanya template. Nggak ada ya. Tetap ada personal touch-nya ya. Tetap beda, feel-nya pun beda yang dilihat. Jadi sebenarnya amannya ini mungkin banyak teman motion juga yang lagi meragukan karir petnya lah, siapa tahu yang pengen jadi ilustrator juga dan lain-lain. Idolanya siapa, Feb? Kalau lo sendiri? Idolaku ada yang namanya Nadia Nur, Sarkodit, Wastana Haikal. Nah, itu sih 3 idolaku. Nah, berarti kedepannya kamu pengen bener-bener bekerja, berkarir sebagai seorang ilustrator lah gitu ya? Betul. Pengennya ya. Pengennya teman motion. Nah, tapi kita pengen balik ke utangnya tadi nih kan. Gimana tuh di balik perjalanan bikin karya Kartini itu, apa aja yang dilakuin sama Febri juga sebenarnya? Coba tebak berapa lama aku bikin? Kalau udah ngomong gini artinya lama banget nih. Coba tebak berapa lama? 2 minggu? 1 bulan? Enggak. 2 tahun? Enggak. Jajan rendah nih. 1 malam. 1 malam? 1 malam. Bentar, lu dihubunginnya kapan sih? Aku dihubungin tuh Rabu sore. Tuh, Rabu sore tanggal. Rabu sore tuh kalau hari Minggu tanggal 21 berarti hari Rabu tanggal berapa tuh? Jadi di minggu yang sama. Di minggu yang sama. Makanya sempat yang Kamis itu ada Febri nggak masuk kantor ya. Sakit ya biar tapi jujur memang aku WFH hari itu. Ini ternyata Kartininya sistem kebut semalam ya. Hampir jadi candi tuh tadinya tuh teman motion. Terus gimana? Itu aku dihubungin Rabu sore dan paginya tuh udah diminta draft kasarnya. Jadi dan aku baru mulai ngerjain tuh kayak baru nyampe rumah itu, kosan itu sekitar jam 9 malam. Jadi jam 10 tuh aku baru mulai gambar.
jam 12 malam aku emang orangnya nggak kuat begadang kan, jadi jam 12 tuh udah langsung tidur, kita udahi saja, lanjut lagi pagi kayak jam 8 udah aku share. Buset. Jadi sebenarnya nggak semalam juga. Wow, gokil sih teman motion. Nah itu gimana untuk, kan harus nyari referensi dulu dong, nggak bisa yang kayak gambar tiba-tiba mirip kan ntar sama kayak di Google dan lain jadi masalah. Nah itu gimana tuh proses apa ya kayak mempertemukan idenya gitu, Feb? Kalau dari aku sendiri, setiap aku bikin karya, yang pertama itu pas brainstorming kita bikin dulu nih apa sih yang garis besar yang mau aku bawain. Jadi kayak coret-coret secara tulisan dulu aja. Misalnya aku mau bikin Kartini. Oke, mau apa yang aku bawain? Misalnya di sini kan di gambar aku ngebawain gimana kehidupan Kartini gitu. Jadi gimana nih kehidupan Kartini, aku sambil baca-baca, sambil riset di internet, misalnya ada beliau berasal dari Jepara, terus punya sekolah didirikan sekolah Kartini, suka surat menyurat gitu. Jadi dari poin-poin yang udah aku buat itu aku bikin kayak timeline gitu buat ngegambar. Jadi kayak aku masukin objeknya dan aku bikin semiotikanya gitu. Sedap ya. Keren promotion. Abis ini mau bikin jersey timnas ya katanya ya. Aduh, gue penasaran sih keluarga kayak gimana nih pas gambar lo udah dipakai di Instagramnya Pak Jokowi, kayak wow gitu loh. Ya over proud itu. Yang namanya bu ibu semuanya benar-benar di-share ke grup keluarga kecil, keluarga besar, keluarga RT kayaknya juga ada. Nggak ada grup RT. Oh, nggak ada grup RT. Terus arisan. Nggak tahu deh kalau itu ya, semoga nggak di-share deh. Di-share di status, di Instagramnya. Wah, pokoknya kayak semua dunia harus tahu gitu. Ya itu kan dia bangga banget pasti. Namanya orang tua. Berarti dia udah menyetujui, cuy. Betul, dia udah nge-ACC tuh Sabi nih jadi ilustrator gitu kan, teman motion. Dan kabarnya sekarang katanya ini juga lagi ada pameran, Feb. Iya. Di mana pamerannya? Di Cikini datang ya. Sampai kapan nih? Sampai kapan? Dari 21 April kemarin pembukaannya pas Hari Kartini sampai 22 Mei. Oh, sebulan. Ya. Di Senyawa Art Space di Cikini. Senyawa Art Space. Oh, yang kemarin lu sempet foto sama Ibu Risma. Bu Risma, betul. Beliau yang ngebuka pamerannya. Oh, wow. Ini sekarang ini apa circle-nya udah beda, cuy. Udah beda Circle-nya daerah Monas cuy, ya. A1 dia. Ring 1. Iya, sombong banget ya. Takut. Dia ngomong sama kita udah gak mau, teman motion. Bentar lagi ada ajudannya. Oke, kalau dari Febri sendiri sebenarnya kalau ngelihat ilustrator muda ya, yang zaman-zaman sekarang yang mungkin masih kuliah dan lain-lain, gimana sih untuk kedepannya, untuk dari lapangan kerjanya, untuk terjaminnya dan lain, mungkin boleh di-share nggak sebagai bentuk penguatan juga nih, Feb? Sebenarnya tadi aku bilang kan peluang tuh masih banyak. Cuman kayaknya kalau dari aku pribadi kayaknya lebih baik berkarir nyari klien di luar negeri deh. Karena menurut aku di Indo itu harganya tuh masih tergolong rendah. Harga-harga desain, harga gambar, kayak karya tuh masih lebih dihargain di luar sana. Berarti kamu ada keinginan untuk one day bisa berkarir di luar? Lebih ke freelance aja, kalau ada pesanan semoga dapat klien dari luar. Amin. Siapa tahu ntar diposting sama presiden-presiden di luar negeri. Iya, nggak ada yang tahu. Bener. Amin. PM Singapura. Wih, sedap. PMI. Ya kan contoh dia mau disentang darat, kan bisa gitu loh, share. Banyak relasinya banyak jadinya memang. Oke nih, Feb, ada cita-cita nggak terbesar atau yang pengen dicapai di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya untuk bidang ilustrasi Feb? Pengen punya solo exhibition ya Allah refleks mulu, tolong disensor. pengen punya solo exhibition. Karena kan baru pameran tuh selalu baru gabung ya, baru gabung sama yang lain. Pengen punya pameran sendiri, terus pengen punya studio. Punya studio sendiri, pengen buka clothingan dengan brand sendiri. Tahu Liunik nggak? Tahu. Iya, aku pengen bisa kayak dari karyaku tuh dijadiin produk-produk gitu. Keren sih pasti. Lo tau kan ilustrator namanya Tahi Lalat ya? Tahi Lalat ya. Kan sekarang sudah ada investor besar juga yang bisa injek dia sebagai karir bisnis. Tuh mudah-mudahan bisa lah ya. Amin. Tapi berarti bener ya sore nih, kalau ilustrator itu nanti akan larinya ke bisnis juga ya, karena dia akan bikin lain bisnis juga ya. Pasti bisa dibisnisin. Iya bisa lah teman motion. Ini adalah salah satu bentuk pembuktian juga dari Febriana gitu ya, yang bisa
sampai detik ini berkarir di ilustrator ya kan. Betul. Jadi lo nggak usah takut teman motion. Betul. Kalau mungkin kayaknya seluruh dunia menentang lo untuk berkarir dalam dunia seni. Dunia seni itu bisa menghasilkan. Tapi jangan lupa, jangan cuma belajar seni aja, tapi belajar bagaimana menjual karya-karya lo. Itu dia. Yang last but not least, Feb, boleh dong kasih pesan-pesan buat teman motion yang pengen berkarir juga di dunia ilustrator. Ya, pesanku buat teman-teman motion, jangan pernah takut. Apapun yang dimau, apapun yang dikerjakan, jangan pernah takut, tetap maju terus. Gak usah peduliin omongan orang yang bikin ngehambat lo semua. Itu sih. Udah kayak motivator dia ya teman. Ilustrator, motivator. Keren loh ya. Dan buat teman motion juga jangan sampai nggak datang ya ke Senyawa Art Space di Cikini teman motion untuk ngelihat karya-karya dari Febri dan juga teman-teman lainnya. Sukses terus ya, Feb. Terima kasih. Sukses ya, Feb. Terima kasih banyak loh. Bye-bye. Motion 97.5. Guys, tahu nggak? Survei membuktikan 39,92% anak muda Indonesia memiliki mindset ingin kaya. Mindset ini bisa terwujud kalau didukung oleh literasi digital dan literasi keuangan yang mumpuni, serta pengetahuan seputar bisnis dan karir biar makin cuan. Nah, kalau lo cari referensi dan informasi soal literasi digital, literasi keuangan, insight menarik seputar bisnis dan dunia kerja yang gampang dipahamin, dengerin Motion Cuan on YouTube Motion FM 975. Di sini tempat ngumpulnya komunitas anak muda yang dinamis dan inspiratif. Dengerin juga program-program seru di Motion FM. Kamu juga bisa dengerin Motion di dengerin terus Motion FM, Inspirational Lifestyle Radio. Motion 97.